Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Amalia Agustin dengan NIM 666122069 kelas 3C. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis manajemen strategi PTPLN Persero. Yang pertama ini ada visinya, yaitu menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan nomor satu pilihan pelanggan untuk solusi energi. Yang kedua ada misinya, yaitu yang pertama menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Yang kedua, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Dan yang keempat, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Selanjutnya ada tujuan, yaitu untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai, serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah di bidang ketenaga listrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip persoalan terbatas. Selanjutnya ada sasaran. Yang pertama itu menyediakan pasokan listrik yang andal kepada pelanggan di seluruh Indonesia yang mencakup pemeliharaan infrastruktur listrik, pemulihan pasokan listrik setelah gangguan, dan peningkatan kualitas layanan. Yang kedua, menjaga tarif listrik yang terjangkau bagi masyarakat, termasuk subsidi bagi pelanggan tertentu. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dalam hal operasional, termasuk dalam pengelolaan sumber daya dan infrastruktur listrik. Yang keempat, mengembangkan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya, tenaga angin, dan lain-lain untuk mengurangi dampak lingkungan. Yang kelima, meningkatkan layanan pelanggan termasuk dalam hal penanganan keluhan pelanggan dan penyediaan informasi yang lebih baik. Selanjutnya ada kesimpulannya, yaitu PT PLN Persero sudah menetapkan visi dan misi yang sesuai, yang mana visinya sudah berorientasi masa depan dengan kata kunci menjadi, serta misinya sudah berorientasi pada masa sekarang dengan kata kunci menjalankan, menjadikan, dan mengupayakan. Nah, selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu perkembangan teknologi, perubahan iklim, sosial dan lingkungan, bencana alam, kondisi ekonomi, dan persaingan geopolitik. Selanjutnya ada faktor internal, yaitu yang pertama ada MEN, yaitu Direktur Utama, Direktur Keuangan, Direktur Distribusi, Direktur Manajemen Pembangkitan, dan Direktur Retail dan Niaga. Yang kedua ada MONEY, yaitu terdapat dari subsidi dari pemerintah, investasi dari pihak eksternal, dari penjualan listrik, dana hibah atau bantuan, dari proyek pembangunan listrik, penyewaan aset, dan layanan tambahan lainnya. Yang ketiga ada mesin, yaitu terdapat turbin uap, turbin gas, turbin air, generator, transformator, gardu listrik, alat ukur, peralatan proteksi, sistem kontrol, dan peralatan pemeliharaan. Yang keempat ada metode, yaitu adanya SOP pemasang listrik, SOP perawatan pembangkit listrik, SOP pelayanan pelanggan, SOP keuangan dan akuntansi, SOP manajemen SDM, SOP manajemen proyek, SOP pendistribusian listrik. Yang kelima ada market, yaitu pemasaran media sosial, kampanye iklan, pelayanan online, penggunaan aplikasi mobile. Dan yang keenam ada material, yaitu adanya kabel listrik, tiang listrik, peralatan listrik, bahan bakar, dan bahan bangunan. Nah, selanjutnya ini ada analisis IPAS. Nah, analisis IPAS ini terdiri dari kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness. Nah, yang pertama kekuatan atau strength ini memiliki struktur hierarki yang baik. Yang kedua memiliki SDM dalam usia yang produktif. Yang ketiga kompetensi pegawai yang memadai. Yang keempat tersedianya peraturan mengenai kedisiplinan pegawai. Yang kelima memiliki standar operasional prosedur. Untuk kelemahan atau weakness itu yang pertama wilayah kerja yang luas, yang kedua semangat dan motivasi pegawai di dalam bekerja masih rendah, yang ketiga kurang memadainya fasilitas sarana dan prasarana, yang keempat rendahnya tingkat kedisiplinan pegawai dalam bekerja, yang kelima kurang sinergi antar bidang. Nah, untuk totalnya ini yang kekuatan strength ini yang IPAS bobotnya 0,51, skornya 1,62. Sedangkan yang kelemahan ini bobotnya 0,49 dan ratingnya itu skornya itu 1,88 dengan total keseluruhan IPAS bobotnya itu 1,00 dan skornya 3,5. Selanjutnya ada EVAS, yaitu yang berisi peluang atau opportunity dan ancaman atau threats. Yang pertama peluang itu adanya dukungan dari kantor PLN pusat. Yang kedua tersedianya pendidikan formal dan pelatihan. Yang ketiga tersedianya anggaran CAPX, yaitu pengeluaran aset untuk jangka panjang. Yang keempat performa kontraktor yang baik. Yang kelima masih banyaknya proyek infrastruktur ketenaga listrikan.
Nah, untuk EVAS ini, yang bagian, peluang ini totalnya bobotnya 0,51, skornya 1,92. Nah, untuk ancaman atau threats, yang pertama adanya perkembangan teknologi, yang kedua adanya persaingan antar pegawai, yang ketiga rendahnya dukungan dari masyarakat, yang keempat adanya inflasi yang mengakibatkan perubahan harga, yang kelima adanya reorganisasi antara holding sampai subholding. Nah, totalnya ini, untuk ancaman atau threats, total bobotnya itu 0,49, sedangkan skornya 1,63. Dengan total keseluruhan yang mengenai EVAS, yaitu bobotnya 1,00 dan skornya 3,55. Nah, selanjutnya ini ada matriks kuadran yang terdiri dari strength, weakness yang berada di sumbu X, dan opportunity dan threats yang berada di sumbu Y. Dan ini hasilnya itu berada di titik itu. Nah, selanjutnya ada matriks SWOT. Nah, untuk matriks SWOT ini ada internal dan eksternal, di mana internal itu ada kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness, sedangkan eksternalnya ada peluang atau opportunity dan ancaman atau threats. Nah, untuk matriks SWOT ini yang pertama ada SO, yaitu strength dan opportunity, yaitu berkolaborasi dengan stakeholder atau perusahaan swasta untuk proyek infrastruktur ketenagalistrikan dengan bobot 0,20, rating 4, dan skor 0,80. Nah, untuk WO ini, yaitu Weakness and Opportunity, yaitu menyediakan sarana dan prasarana dengan anggaran CAPX dengan bobot 0,15, rating 3, dan skor 0,45. Selanjutnya, pegawai mengikuti pendidikan formal dan pelatihan guna mendisiplinkan pegawai dengan bobot 0,25, rating 4, dan skor 1. Maka total skornya itu, yang SO itu 0,80 dan WO itu 1,45. Selanjutnya ada selanjutnya ada ST yang mana berisi strength dan traits, yaitu yang pertama mengadakan pelatihan guna meningkatkan kompetensi untuk menghadapi perkembangan teknologi dengan bobot 0,12, rating 3, dan skor 0,36. Yang kedua, mengatur reorganisasi ulang pada SDM yang masih usia produktif dengan bobot 0,15, rating 2, dan skor 0,50. Untuk WT, yaitu weakness dan traits, yang pertama melakukan reorganisasi antar holding dan subholding untuk mensinergikan antar bidang dengan bobot 0,45, rating 2, dan skor 0,90. Selanjutnya, yang kedua melakukan sosialisasi atau kampanye apabila ada program baru untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat sehingga meningkatkan motivasi pegawai dengan bobot 0,30, rating 2, skor 0,60. Nah, untuk total skor dari ST itu 0,86 dan total skor dari WT itu 1,5. Nah, selanjutnya ada balance scorecard. Yang pertama itu adalah finansial, yaitu PT KLM Persero mendapatkan laba bersih di semester 1 2023 senilai 25,89 triliun, di mana angka tersebut melampaui torehan laba di periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu pada Juni 2022 sebesar 17,34 triliun, yaitu di mana angka tersebut naik 43,51%. Selanjutnya ada internal, di mana PT KAI Persero Indonesia sudah menetapkan SOP yang berlaku, yaitu sebesar 90%. Nah, dikarenakan masih terdapat masalah atau gangguan. Yang ketiga adalah adanya customer, yaitu kepuasan pelanggan dalam penerapan operasionalnya sebesar 80%, karena masih terdapat keterlambatan dalam pelayanan pemasangan listrik. Yang keempat ada learning and growth, di mana PT PLN Persero sudah melaksanakan pelatihan teknik audit investigasi yang dilaksanakan dengan metode klasikal selama 4 hari kerja, yaitu pada tanggal 18 sampai 21 April 2023 yang diikuti oleh para pegawai PT PLN Persero sebanyak 36 peserta yang dibagi ke dalam 2 kelas. Dari mana pelatihan ini tuh dibuka oleh Kepala Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Diklat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.